Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullah wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami untuk dipercaya di dalam menjadi narasumber pada saat webinar saat ini. Kami coba menyampaikan beberapa hal yang terkait bagaimana BMT-UGT Sidogiri saat pandemi COVID, di mana segala sesuatunya serba keterbatasan dengan gerak ataupun langkah yang dilakukan oleh koperasi, terutama koperasi syariah. Saya ngambil ayat, sebetulnya ayat ini adalah dari surat Al-Mulk ya. Awalam yaru ila tayri ya, kok gitu ya, jadi ya mohon maaf kok ayatnya jadi susunannya kacau. Malam yaru ila tayri fawqahum safatu wa yakbina ma yumsikuna illa rahman innahu bikulli syai'in basir ya. Ini susunan ayatnya jadi kacau itu. Ya mohon maaf. Sebetulnya ayat itu terkait dengan teknologi pesawat terbang ya. Tapi saya mengambil ayat ini terkait dengan bagaimana keseimbangan yang harus kita lakukan dalam kondisi apapun ya. Jadi Allah inilah yang mengendalikan kita sebetulnya, bagaimana terus kita berperan. Kemudian di ayat kedua itu sebetulnya adalah ayat yang terkait dengan komunitas santri, di mana mereka tidak semuanya berperang di jalan Allah. Tapi mereka ada sebagian yang belajar untuk tafakuh fiddin, belajar untuk mengerti tentang agama, dan mereka punya tugas untuk kalau kembali kepada kaumnya, kembali kepada masyarakat, untuk inzar, untuk berdakwah di masyarakat. Sekilas tentang sejarah BMT-UGT Sidogiri. Sebetulnya BMT-UGT Sidogiri ini didirikan, kemudian dari kalangan mereka itulah kita tarik menjadi keanggotaan, sehingga berdirilah namanya Koperasi BMT-UGT. Pas sebetulnya lahirnya itu adalah di bulan Rabiul Awal, tanggal 5 Rabiul Awal atau 6 Juni. Jadi kalau Rabiul Awalnya, tanggal hijriahnya, pas kita dari unsur kemandiriannya, mereka tidak bisa dijajah atau bahkan didikte oleh orang lain, karena koperasi itu adalah model andaikan sholat itu adalah sholat berjamaah, di mana dengan kekuatan individu yang terhimpun di dalam koperasi bermartabat, kami singkat dengan istilah mantap. Mantap itu pelayanan terbaik terhadap anggota dan umat, juga meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekilas tentang perkembangan, kami lihat di perkembangan layanan. Di pertumbuhan layanan itu kita bisa melihat mulai tahun berdiri tahun 2000, kemudian terus berkembang ya, 2002 jadi 2, 2004 2005 jadi 5, kemudian 2008 ya, 2008 itu jadi 53, kemudian sampai saat ini di 2020 80 kantor layanan di Indonesia yang ada di 11 provinsi. Itu perkembangan kantor layanan kita. Kemudian next. Kemudian pertumbuhan karyawan, yang dimana pada saat itu adalah mohon maaf, karyawan kami hampir semuanya adalah guru-guru madrasah filial. Guru-guru madrasah filial, di mana mereka itu biasanya pagi mereka harus bekerja, kemudian sore mereka harus mengajar di madrasah-madrasah, karena di madrasah itu gajinya juga tidak memungkinkan untuk distandarkan dengan UMK, upah minimum kabupaten atau kota, itu tidak mungkin. Maka kami harus berpikir bagaimana mereka itu punya sumber ekonomi, sehingga mereka kita rekrut menjadi karyawan. Jadi konsep kami adalah pagi mereka harus bekerja dengan urusan fid dunya hasanah, kemudian sore mereka harus mengabdi kepada masyarakat dengan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat ya, yaitu adalah urusan fid dunya, pagi fid dunya hasanah, sore wa fil akhirati hasanah. Nah, itu ya. Sore akhirat yang baik, sehingga meskipun di madrasahnya nggak digaji, insya Allah sudah digaji yang diterima di
koperasi kami. Di situ alhamdulillah next slide itu kantor layanan. Kemudian di petugas alhamdulillah saat ini kami bisa mempekerjakan 1.603 karyawan. Next. Ada 1.600. Jadi mereka itu kalau paling tidak kita sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka, ada 1.600. Mereka juga punya keluarga, punya anak, punya istri ya. Sehingga kalau dikalikan 3 itu juga sudah ada berapa itu? Ada 4.500 lebih, 5.000-an lah. Itu yang mereka kita berdayakan ya, kita bantu secara ekonomi melalui BMT UGT Sidogiri ini. Next. Jadi ini penyebaran kantor, alhamdulillah. Next slide. Penyebaran kantor kita alhamdulillah Jawa Timur ada 100, kemudian Kalimantan Barat ada 37, kemudian di Kalimantan Tengah ada 18, di Bali alhamdulillah ya. Di Bali itu ada 10 kantor, Kalimantan Timur ada 9 kantor, Jawa Barat ada 7 kantor, Kalimantan Selatan 5 kantor, DKI Jakarta ada 4 kantor, Lampung ada 7, di Riau ada 3. Jadi di sini sebetulnya biasanya pusat itu ada di Jakarta, tapi kami mencoba bagaimana pusat itu ada di desa. Jadi Jakarta justru menjadi cabang. Karena pusat ekonomi saya pikir tidak harus di Jakarta. Di desa pun itu bisa terjadi pusat ya, perkantoran atau pusat perekonomian. Kemudian next slide. Tentang pertumbuhan jumlah anggota. Jadi pertumbuhan jumlah anggota alhamdulillah 10.000, tapi simpanan wajibnya itu yang berbeda-beda. Jadi simpanan wajibnya itu yang berbeda-beda. Jadi tergantung kemampuan anggota sehingga 1.600 ya. 630 anggota. B ini simpanannya sama. Kemudian simpanannya simpan pokoknya sama 50.000, kemudian simpanan wajibnya aja yang ini rata-rata di bawah, yang di bawah itu kemudian ada anggota yang tidak aktif ya. Di 2020 itu kita jumlah anggota yang aktif yang seri B, jadi kemarin itu sebetulnya di 2017 itu jumlahnya sampai 800 lebih. Kemudian coba kita anggota yang nggak aktif kita kasih kesempatan untuk menambah, atau kalau nggak menambah maka kita berikan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi kita del dulu dari keanggotaan itu kan. Kita del dulu dari keanggotaan sehingga alhamdulillah mereka aktif kembali. Saat ini dituntut mereka aktif gitu ya untuk menambah, dan alhamdulillah saat ini terus berkembang keanggotaan. Next slide, itu yang seri A, kemudian yang seri B. Yang seri B ada 459. Jadi 459.000 sekian. Itu yang seri B. Kemudian modal simpanan anggota. Next slide. 400 jumlahnya di 2019 464 miliar sekian. Jadi itu jumlah keanggotaan kami, modal daripada anggota. Kalau di 2020 ini sudah ada 523 miliar itu modal dari anggota, dan untuk menambahkan simpanannya 2019 next itu adalah ada simpan pokok, simpan wajib, simpan khusus ya, yang komposisinya adalah simpanan pokoknya 4,23%, simpan wajibnya 0,8%, kemudian ada simpanan khusus. Jadi karena koperasi ini sebetulnya sangat menjanjikan, maka simpan khususnya adalah cukup besar. Saat ini kita batasi maksimal di simpanan khususnya adalah 500 per orang. Itu pun juga andaikan tidak dibatasi, maka ada anggota yang menyertakan di dalam simpan khususnya itu sampai 1 miliar lebih. Kemudian ada dana hibah itu ada 696 ya. Ini adalah total di 2019. Next. Kemudian pertumbuhan dalam 6 tahun kita lihat 17, 2018 dan 19 itu pertumbuhan simpan anggota yang di simpanan sukarelanya itu ada 1.572 miliar ya 405 sekian.
itu adalah simpanan anggota yang disimpan di simpanan sukarela. 2018 mengalami penurunan dan alhamdulillah saat ini terus tumbuh, saat ini hampir 1,6 triliun. Kemudian pertumbuhan pembiayaan yang jadi kalau melihat ini pertumbuhan pembiayaan pun juga sedemikian. 2018 sempat ada penurunan, 2019 naik lagi. Saat ini alhamdulillah di masa pandemi kita pun juga sempat naik justru ya. Jadi memang yang lain sepertinya nahan, tapi bagaimana kalau kita nahan terus kapan ekonomi akan tumbuh? Dan alhamdulillah kita dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan baik itu dananya LPDB ataupun dana UMI yang dari PIB. Jadi pusat investasi pemerintah itu. Jadi itu yang kita bantukan bagaimana anggota itu tetap bisa bertahan, usahanya tetap bisa berjalan, kemudian juga bagaimana kita upayakan bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga pemulihan ekonomi ya di anggota itu bisa segera terwujud. Kemudian di pertumbuhan aset, next slide, 2019 itu sudah ada 2,2 ya, triliun. Jadi aset kami sudah di 2009 2,2 triliun. Nah, ini dulu kami tidak membayangkan bisa sampai nilai triliun karena kami adalah komunitas orang-orang bersaung. Saya mikir sampai 100 juta, 100 miliar itu udah gede. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan yang lebih pada kami. Sehingga aset kami tumbuh sampai 2,2 triliun di 2019. Saat ini insya Allah hampir di 2,3 ya, hampir 3 triliun. Saat ini kemudian zakat terus alhamdulillah lanjut. Di zakat kami di 2018 kemarin itu ada 8 miliar, itu zakat kami. Terus zakat itu tumbuh karena kami sadar bahwa dalam harta kita ada haknya fakir miskin, dan alhamdulillah zakat itu kita distribusikan, ada yang berbentuk konsumtif, produktif, dan juga untuk beasiswa, termasuk untuk bagaimana anak-anak yang punya kemauan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di perkuliahan kita fasilitasi dengan dana-dana zakat yang kita miliki. Itu lanjut. Kemudian bagaimana kita bisa terus tumbuh berkembang, perkembangan zaman. Kami mencoba apapun kebutuhan masyarakat terkait dengan simpanan kami harus layani. Jadi satu, kami bikin yang namanya tabungan umum yang bisa ditarik dan disetor sewaktu-waktu. Kemudian ada Idul Fitri, karena bagaimanapun kalau orang-orang di desa itu tetap Idul Fitri merupakan momen yang itu harus dipersiapkan dari jauh sebelumnya. Kemudian ada tabungan umroh, tabungan haji, ada tabungan kurban. Jadi berkorban pun juga direncanakan sehingga tiap tahunnya tidak jadi korban perasaan terus ya. Jadi mereka harus menjadi tangan di atas. Kemudian ada tabungan tarbiyah atau tabungan pendidikan, ada tabungan tarbiyah yang untuk lembaga pendidikan juga. Karena madrasah yang menerima guru dari Pondok Pesantren Sidogiri itu ada lebih 500 madrasah. Jadi kampung tabungan dari murid-muridnya kemudian diletakkan pada kita. Katakanlah minim dalam satu hari satu madrasah menghimpun 1 juta, ya kan? 1 juta. Kalau ada 500 madrasah, kan berarti sudah 500 juta. Itu tabungan madrasah, itu kan? Katakanlah yang bisa dijangkau 50%-nya aja 250, tiap hari bisa 250 juta itu kan, kali 500 kan seperti itu, kali jumlah hari maksud kami. Kemudian juga ada tabungan tampan, tabungan masa depan. Jadi tidak orang-orang PNS yang punya pensiun, tapi kita juga mempersiapkan tabungan masa depan. Bagaimana merencanakan masa depannya, kita lengkapi dengan asuransinya. Kebetulan asuransi juga miliknya sendiri. Kemudian ada simpanan mudharabah berjangka yang bervariatif antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian 9 bulan, juga ada yang 12 bulan berjangkanya. Kemudian produk-produk simpanan, nah ini yang bagaimana harus juga memenuhi kebutuhan anggota.
kami ada Gadai Emas ya, Gadai Emas atau GES ya, Gadai Emas Syariah, kemudian ada MUB, jadi UGT MUB, jadi modal usaha barokah. Nah, itu ada modal usaha barokah, ada kendaraan bermotor barokah. Kalau di perbankan ada yang KKB, kalau kami adalah KBB, jadi tinggal B-nya yang kami dobelkan. Kalau di perbankan itu kayaknya K-nya KKB, kalau kami KBB. Kemudian juga ada pembiayaan elektronik, mereka yang menginginkan baik itu peralatan di rumah tangga yang berupa elektronik itu bisa ngangsur melalui kita. Kemudian juga ada PKH, jadi kafalah haji. Jadi anggota-anggota yang belum bisa membayar tunai bisa kafalah melalui BMT UGT. Kemudian ada MJB, jadi multi jasa barokah. Jadi pembiayaan yang multi jasa barokah itu termasuk untuk biaya pendidikan dan seterusnya. Kemudian multi geria barokah, kemudian multi guna tanpa agunan. Nah ini ada multi guna tanpa agunan, tapi syaratnya kan ya. Jadi multi guna tanpa agunan itu adalah pembiayaan yang di bawah 1 juta ke bawah. Jadi itu memang tanpa agunan, memang dengan akad Qardun Hasan. Kemudian juga ada modal pertanian barokah. Nah, ini jarang yang mau membiayai petani, tapi kami alhamdulillah. Kemudian kami gandengkan dengan UMI itu, dengan PIB, dengan Kementerian Keuangan. Kemudian ada pembiayaan perjalanan umroh ya. Bagi yang mau umroh tapi juga belum bisa sempat nabung atau sudah sempat nabung cuman mereka belum mencukupi dan itu harus berangkat, maka di situ ada pembiayaan perjalanan umroh. Kemudian ada pembiayaan guna tunai, ini biasanya untuk anggota-anggota yang notabene mereka sudah jadi anggota, simpanannya banyak tapi tidak kepingin narik simpanannya, tapi menginginkan ada perputaran modal usaha yang dibutuhkan. Kemudian untuk produk multi jasa diantaranya ada PBUB, alhamdulillah. Kemudian ada transfer to UGT member, jadi antar anggota alhamdulillah saat ini kalau jual beli ya ataupun membutuhkan dana bisa langsung transfer karena kami punya teknologi mobil UGT. Kemudian ada SGP, yaitu sebenarnya sekarang sudah saya jadikan satu dengan di mobil UGT itu. Kemudian ada top up untuk e-money, ada UGT Master and Travel, jadi kami punya travel umroh sendiri. Ada Syariah Micro Insurance, jadi ASKI, kami punya asuransi yang memang membackup bukan hanya usaha besar ya, tapi juga usaha mikro kami cover dengan micro insurance ini. Kemudian ada UGT Sistem Integrator dan Development, ini yang menyediakan kebutuhan IT kami, bagaimana IT itu terus menunjang terhadap proses pengelolaan BMT UGT Sidogiri. Lanjut, di portofolio produk, alhamdulillah kita melihat, next slide. Di portofolio produk kita MUB ini adalah modal usaha barokah, itu posisinya adalah 64%. 64%, kemudian MJB multi jasa 16%, GES ya, Gadai Emas Syariah 9%, Kafalah Haji 4%, MPB 3%, kemudian multiguna tanpa agunan 2%, ada MJB multi geria barokah itu ada 1%, ada KBB 1%, ada PBE pembiayaan elektronik 1%. Jadi kita masih konsen di dalam pemberdayaan ekonomi umat. Next slide. Kemudian di plafon pembiayaan kita masih alhamdulillah banyak, ada pembiayaan yang di bawah 1 juta itu masih banyak kita. Ada 22,40%. Kemudian cuma nilainya kan kecil-kecil. Kemudian ada 1 juta sampai 24,30%. 3 juta sampai 5 juta ada 17%, kemudian 5 sampai 10 ada 14, 10 sampai 20 ada 8,90, kemudian 20 sampai 50 ada 10,30%, 50 juta sampai 100 ada 2,20%,
100 juta sampai 200 0,10%, 200 sampai 500 ini 0,10%. Ini penyebaran portofolio pembiayaan kami. Kemudian portofolio lama pembiayaan atau grace periodnya, alhamdulillah kita mengejar perputaran jangka pendek ya. Jadi ada jangka waktu yang 1 sampai 4 bulan, ini 41%. Jadi kita perbanyak di situ perputarannya, sehingga semakin modal itu sering berputar, maka akan semakin baik terhadap penghasilan koperasi syariah ini. Kemudian 5 sampai 24 15%, 25 sampai 36 bulan 3 tahun 11%, 36 ke atas adalah 2%. Jadi kita banyak dana-dana itu berputar jangka pendek. Next slide. Nah, masuk ke teknologi. Jadi peranan teknologi saat ini, next slide ya. Penerapan teknologi baik operasi saat ini bukanlah sebuah pilihan, tapi memang keniscayaan harus dilakukan ya. Melainkan sebuah keniscayaan, apalagi di era pandemi COVID saat ini, di mana masyarakat dilarang keluar rumah, kumpul-kumpul, melakukan sebuah aktivitas. Itu tantangan baik koperasi dunia perkoperasian dalam menjalankan aktivitasnya. Terutama saat ini yang membuatnya semakin sulit di zaman yang serba digital, serba cepat, dan serba instan jika masih melakukan operasional secara manual. Jadi kita dengan keterbatasan kemarin ya, pandemi saat ini itu dipaksa untuk pindah ke digital. Bagaimana kita melakukan digitalisasi koperasi. Jadi saat ini kini setiap orang cukup membuka smartphone ya, tinggal duduk untuk berbelanja, transaksi ya, seperti hanya melakukan pinjaman, menabung, cek saldo, angsuran, bayar listrik, pulsa, hingga beli nasi pecel pun itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dimiliki oleh BMT UGT, asalkan dijalankan sesama anggota itu kan. Jadi tinggal saldonya berpindah kepada anggota yang lain. Maka sebetulnya kita itu tidak ada pilihan lain. Jadi pilihannya cuma 2. Jadi kita untuk tetap eksis atau kita ditinggal oleh anggota kita karena kita tidak kompatibel dengan perkembangan zaman. Jadi disinilah kita harus terus melakukan perubahan-perubahan. Saat ini tantangan koperasi, terus terang, tantangan koperasi, next. Tantangan koperasi memang orang-orang yang paham, terutama di kalangan pesantren, karena ilmu akuntansi juga tidak diajarkan. Tapi alhamdulillah dengan langsung terjun dan praktek ya kita bisa mempelajari itu ya. Kemudian kita kursuskan, kita kuliahkan mereka-mereka yang kader-kader kita, dan alhamdulillah saat ini kami sudah mempunyai kader yang cukup ya. Jadi memang pemahaman akuntansi yang masih kurang. Nah ini meskipun ayatnya udah jelas, idza tadayantum bidainin faktubu, tapi bagaimana mempraktekkan faktubu, tulislah, catatlah. Kemudian kemampuan analisa. Nah, di sini kemampuan analisa yang masih lemah itu kebanyakan koperasi, sehingga karena basicnya anggota, maka ya asal menyalurkan. Ini yang saya ketahui dari banyak koperasi yang banyak masalah di dalam penyaluran biayaan. Kemudian transaksi masih dominan cash. Nah ini sehingga likuiditas sering terganggu. Jadi kalau transaksi itu sudah digital, ya transaksi bisa kemana-mana, tapi uangnya tidak kemana-mana itu kan. Uangnya tidak kemana-mana, tersedia. Jadi yang pindah hanyalah angka-angka doang, tapi fisik uang akan tetap ada di koperasi. Kemudian sistem core IT ya kudet, ya kurang update, dan security IT yang belum membaik ya. Sehingga kadang-kadang koperasi-koperasi yang tidak siap dengan teknologi, seringkali mereka mengalami karena virus dan semacamnya. Disitulah maka kami alhamdulillah membentuk yang namanya sistem integrator in development, yang untuk mendevelop beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan BMT. Kemudian yang sering juga dipahami ya, tantangan koperasi ini adalah pemahaman aplikasi akad muamalah yang belum standar. Nah ini,
Jadi karena kalau kami alhamdulillah karena guru-gurunya yang karyawan kami kebanyakan guru madrasah sehingga sangat memahami terhadap akad-akad yang diterapkan. Kemudian pemberdayaan dan sinergi bisnis antar anggota kurang optimal. Jadi mereka cuman bagaimana koperasi melayani aja, tapi tidak menciptakan bagaimana transaksi oleh BMT. Contoh seperti ini petani, ya, seperti cabang kami yang di Jawa Timur, petani yang di Lumajang, Jawa Timur, itu bisa langsung melakukan transaksi dengan cabai semisal yang ada di Surabaya ataupun malah di Jakarta. Tapi dengan gini, kenapa? Otomatis pada anggota kami yang di Jakarta bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif, kemudian petani kami bisa mendapatkan harga yang bagus, ya. Itu diantaranya karena pemberdayaan kurang dijalankan. Next slide. Kemudian tantangan di era digital, ya, di era digital kita melihatlah kalau kita diam, kita tidak bergerak, kita tidak berbuat, maka di situ kita sudah dikerubuti, kita sudah dijadikan objek oleh mereka. Maka di sini kita melihat bagaimana tantangannya dengan GoPay, ya kan, OVO, kemudian Tokopedia, Traveloka, Dana, Link Aja, dan macam-macamnya. Nah, kenapa kita harus jadi objek? Padahal kita punya kemandirian, punya anggota, laki-laki objeknya juga kita gitu. Masa kita dijadikan objek penderita? Saatnya BMT UGT bagaimana merapatkan soft di dalam berjamaah sehingga menjadi sebuah kekuatan yang tangguh dan punya martabat tersendiri. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan anggota terkait dengan permodalan, terkait dengan transaksi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, BMT UGT harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Next slide. Kemudian kita coba saat ini beberapa aplikasi sudah kita kita develop dan sudah kita jalankan. Satu, solusi benefit peningkatan sistem IT koperasi syariah menjadi KSPPS berbasis digital yang kita lakukan. Satu adalah dari sisi consumer good, ya. Jadi peluang suplai barang yang menjadi keperluan bisnis internal anggota ini bisa dilayani antar anggota. Jadi seperti hanya tadi, ya, pedagang cabai yang di Surabaya bisa dilayani oleh pedagang petani cabai yang ada di Jember, ada di Pasuruan dan seterusnya. Nah, ini ya diantaranya adalah consumer good untuk bagaimana memberikan supply kepada anggota-anggota yang lain. Kemudian easy collection. Jadi naki itu ya pengalaman kami sering aja orang ditagih secara manual, maka mereka sering kadang-kadang pura-pura kena COVID, batuk-batuk dan sebagainya. Maka di sini alhamdulillah dengan sistem IT yang ada, jadi penagihan angsuran lebih efektif dan tepat waktu. Karena apa? Dilakukan by system secara otomatis dan terkontrol. Jadi siapa yang harus ditagih, kapan waktunya ditagih, kapan harus melakukan pembayaran debit dari rekening yang dimerjikan sistemnya. Jadi UGT System Integrator and Development. Jadi ada isu, ya cukup mereka sudah tahu di dalam rekeningnya. Termasuk transaksi semua karyawan, pembelian pulsa, listrik, pulsa, HP, kemudian internet, semuanya harus membeli di BMT UGT. Itu kita harus lakukan dari diri kita, semua anggota diharapkan seperti itu. Sehingga kita transaksi apapun itu bisa dilayani oleh diri kita sendiri. Kemudian transfer, cek saldo dan sebagainya. Inilah lebih mencerahkan insya Allah bagi koperasi. Secara kesimpulan, berbicara koperasi syariah itu artinya kita berbicara SDM di dalamnya, karena sangat penting SDM yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah, apalagi di era digitalisasi. Jadi digitalisasi membuat proses bisnis koperasi menjadi lebih efisien. Yang harus kita lakukan bagaimana koperasi menjadi koperasi yang kuat, menjadi koperasi yang amanah, menjadi koperasi yang tangguh dan punya martabat. Jadi insya Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa. Wah, ini hebat sekali Pak Abdul Majid Umar. Haji Abdul Majid Umar. Alhamdulillah. Saya nggak nyangka udah semaju ini Pak. Luar biasa.
kita semua ada SDM-nya Pak. Untuk Betul. untuk internet security itu ada Pak, cuman karena nggak bawa-bawa import Pak, nggak dipakai Pak. Gitu. Iya, terus terang itu curhat insinyur Pak. Iya Pak ya, curhat insinyur apa ya, dari 20-an% gitu. Betul. Oke, Mas Sony, mungkin bisa ditampilkan presentasi saya. Ya, jadi ini Pak, jadi BMT itu kan langsung berhubungan dengan UMKM, UKM Pak. Terus jauh lebih memahami kondisi dan profil dari UMKM.